Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmawati dengan NIM 2114030 ingin mewakili kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Esra Paulina Sihombing dengan NIM 2114018. Yang kedua Herawati Natalia Sihombing dengan NIM 2114019. Yang ketiga Arif Abdul Haq dengan NIM 2114025. Dan yang terakhir Nastia Waode dengan NIM 2114036. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kontrol objektif for information dan relate teknologi, yaitu COVID. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang COVID. Jadi, COVID adalah kerangka kerja pengelolaan teknologi informasi IT yang pertama kali dikembangkan oleh Informasi System Audit and Control Association, yaitu ISACA. Pengembangan COVID dipicu oleh kebutuhan organisasi di seluruh dunia untuk memiliki panduan yang lebih baik dalam mengelola dan mengawasi IT mereka. Dalam era informasi yang semakin berkembang, organisasi mulai mengandalkan IT untuk menjalankan operasi mereka. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan IT yang efisien menjadi semakin penting. Organisasi perlu mengandalkan sistem IT mereka untuk memastikan kendala keamanan kepatuhan terhadap peraturan. Keamanan informasi menjadi perhatian utama seiring dengan peningkatan ancaman keamanan cyber. COVID membantu organisasi untuk mengelola dan mengintimidasi resiko keamanan. Dengan perubahan teknologi yang cepat, organisasi dihadapkan pada perubahan dalam lingkungan IT mereka. COVID membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Organisasi menyadari bahwa IT bukan hanya alat pendukung, tapi juga strategi bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu manfaat COVID. COVID, Objective for Information and Relate Technology, memiliki banyak manfaat dalam dunia teknologi informasi IT. Manfaat utama COVID dalam dunia IT adalah yang pertama, COVID memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan IT. Ini membantu organisasi mengelola sumber daya IT mereka dengan lebih efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, COVID menghubungkan IT dengan tujuan bisnis. Ini memastikan bahwa IT digunakan untuk mendukung strategi bisnis dan memberikan nilai tambahan bagi organisasi. Manfaat yang ketiga, COVID membantu organisasi dalam mengintimidasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait IT. Hal ini membantu melindungi organisasi dari potensi ancaman dan kerugian. COVID memberikan pedoman dan kontrol yang diperlukan untuk menjaga keamanan informasi. Ini membantu melindungi data sensitif dan sistem dari ancaman keamanan. Yang kelima, COVID membantu organisasi memahami dan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan hukum dan industri yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu tujuan dari COVID. Jadi, tujuan utama COVID adalah membantu organisasi dalam mencapai pengelolaan IT yang baik. Yang pada gilirannya mengandung tujuan bisnis, mengurangi risiko, memeriksa kepatuhan dengan peraturan dan standar yang berlaku. COVID juga membantu dalam memahami praktik
terbaik dalam pengelolaan IT dan meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya IT. Berikut ada beberapa tujuan kunci dari COVID. Yang pertama, menghubungkan IT dengan tujuan bisnis. Ini adalah tujuan pertama dari COVID. Yang kedua, mengelola risiko IT. Dan tujuan yang ketiga, mengukur kinerja IT. Perkenalkan, nama saya Abdul Haq dengan NIM 2114025. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari kontrol objektif for information and related technology yang sering disebut dengan COVID. Dengan teman saya sudah menjelaskan tentang latar belakang, manfaat, dan tujuan COVID itu sendiri. Sekarang giliran saya yang ingin menjelaskan tentang COVID. COVID pertama kali diperkenalkan oleh Information System Audit dan Control Association yang dengan singkatan itu ISACA pada tahun 1996. Versi pertama ini berfokus pada pengendalian internal dalam pengelolaan IT dan memberikan kerangka kerja untuk audit IT. Untuk versi kedua dari COVID itu sendiri diterbitkan pada tahun 1998. COVID 2.0 masih berfokus pada audit dan pengendalian, tetapi mengalami perluasan cakupan untuk lebih memasukkan pengelolaan IT tersebut. Dan pada tahun 2000 COVID dengan versi 3.0 diperkenalkan dengan versi ini merupakan COVID 3.0. Versi merupakan penting dalam sejarah COVID karena lebih berorientasi pada pengelolaan TI daripada sekedar audit. COVID 3.0 memperkenalkan domain dan proses TI yang relevan. Selanjutnya pada tahun 2005 COVID versi 4.0 diterbitkan. Versi ini memperbarui panduan dan menambahkan fokus pada pengukuran kinerja. Dan selanjutnya pada versi 4.1 adalah penyempurnaan dari COVID 4.0 dan diterbitkan pada tahun 2007. Dan ini mencakup tentang perbaikan dalam pengukuran kinerja serta panduan yang lebih rinci untuk pengelolaan TI. Pada tahun 2012, COVID versi 5 muncul. Versi ini mengintegrasikan COVID dengan kerangka kerja lain seperti ITIL, FAL IT, dan RIS IT. COVID-5 ini juga lebih berorientasi pada bisnis dan pengukuran nilai yang dihasilkan oleh TI. Pada tahun 2019, ini versi COVID yang terakhir, dikenal juga sebagai COVID Framework, dirilis pada tahun 2019. Versi ini terus mengembangkan pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan TI dan masukkan konsep nilai bisnis yang lebih kuat daripada COVID sebelumnya. Cara kerja COVID. Di sini saya ingin menunjukkan selanjutnya yaitu cara kerja COVID. Cara kerja COVID tahap awal dalam pengelolaan COVID adalah menentukan tujuan bisnis dulu, mencakup identifikasi tujuan dan strategi bisnis yang akan diintegrasi dengan TI. Kedua, organisasi mengidentifikasi dan mendefinisikan proses TI yang relevan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Proses-proses ini dapat mencakup manajemen risiko TI, pengelolaan layanan, dan pengendalian keamanan dan lain-lainnya.
Untuk ketiga, untuk setiap proses TI, tujuan dan indikator kinerja ditetapkan COVID, menyediakan seperangkat tujuan kontrol atau bisa disebut kontrol objektif yang membantu dalam menetapkan tujuan yang terukur untuk proses-proses TI. Selanjutnya, yang keempat, COVID mengintegrasi pengukuran kinerja untuk setiap tujuan kontrol. Organisasi mengukur dan monitoring kerja TI dengan menggunakan metrik yang telah ditetapkan. Yang kelima, COVID membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan TI dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan COVID itu sendiri. Untuk pertama, saya ingin membahas kelebihan untuk COVID itu sendiri. Yang pertama, membantu organisasi untuk menghubungkan TI dengan tujuan bisnis dan strategi mereka. Dengan begitu, pengelolaan TI menjadi lebih relevan dan bernilai tambah baik keseluruhan organisasi. Yang kedua, memberikan pendekatan berbasis resiko dalam pengelolaan TI. Ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan TI, termasuk resiko keamanan, operasional, dan kepatuhan. Yang ketiga, untuk berintegrasi dalam standar kerangka kerja TI lainnya seperti ITIL, ISO, dan COSO. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan berbagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, COVID adalah kerangka kerja yang sangat fleksibel. Organisasi dapat mengadaptasi COVID sesuai dengan kebutuhan dan kompleks mereka. COVID tidak mengharuskan penerapan lengkap dan dapat disesuaikan. Yang kelima, menyediakan metrik dan indikator kinerja yang membantu organisasi dalam mengukur kinerja TI. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang kekurangan COVID itu sendiri. Yang pertama, COVID bisa terasa cukup kompleks, terutama bagi organisasi yang baru mengenalnya. Penerapan COVID memerlukan pemahaman yang kuat tentang kerangka kerja dan seringkali memerlukan bantuan konsultan atau ahli untuk memahami sepenuhnya. Yang kedua, COVID bisa mahal. Organisasi perlu mengalokasikan sumber daya finansial, waktu, dan tenaga kerja yang cukup untuk memahami dan mengimplementasikan dan memelihara COVID. Yang ketiga, meskipun COVID fleksibel, penyesuaian dengan kebutuhan organisasi tertentu bisa menjadi sulit dan memerlukan perencanaan yang baik. Yang keempat, penerapan COVID yang efektif memerlukan tingkat kematangan TI yang cukup dalam organisasi. Bagi organisasi yang baru memulai cukup sulit untuk mendapatkan TI yang cukup tinggi dalam organisasi. Yang kelima, meskipun COVID berfokus pada proses TI, beberapa organisasi memungkinkan menemui tantangan dalam mengintegrasikan proses TI itu tersebut. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Arif Abdullah mengenai COVID, tentang sejarah COVID, cara kerja, kelebihan, dan kekurangan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai kesimpulan dari COVID, Control Objective for Information and Real Technology. Kesimpulannya, COVID memiliki faktor kuat pada bisnis yang memungkinkan organisasi untuk menghubungkan IT dengan bisnis mereka. Selain itu, COVID mempromosikan pengelolaan risiko yang efektif dan pengendalian keamanan yang menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman cyber ini.
Kerangka kerja ini juga menekankan pengukuran kinerja IT dan pemahaman yang lebih baik terkait peraturan dan standar. Fleksibilitas COVID memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dengan konteks mereka. Dengan menghadapi COVID, organisasi dapat meningkatkan layanan IT, meminimalkan resiko, dan memastikan kepatuhan sambil memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis mereka. Oke, kiranya sampai di sini penjelasan mengenai COVID dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.